Pembahasan berikutnya. Kita coba soal A ya, Pring cantik, OSN. Saya pastikan Anda sudah membaca soalnya. Cara ringkasnya gini nih. Misalkan ada sebuah string panjang seperti ini. Kita diminta mencari apa? Deret terpanjang yang mungkin untuk substring di mana minimal panjang stringnya itu 3, ini minimal. Kemudian terdapat minimal dalam 3 huruf yang berurutan ini terdapat 1 huruf O, 1 huruf S, dan 1 huruf N. OSN gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa panjang deret yang mungkin. Baik, kita coba bahas ya. Misalkan ada string apa ya misalkan ya. Indonesia misalkan ya. Nah, kita tuh harus mencari string OSN. Pokoknya dalam 3 substring yang berdekatan ada O-nya, ada SN-nya, ada S-nya, ada N. Berarti konfigurasinya boleh diputar-putar. Boleh OSN, boleh ONS ya. ONS atau S-nya duluan, SNO, SON, atau N-nya duluan. Nah, seperti ini. Contohnya dari sini nih. Jadi I tidak termasuk ya, kita harus buang I-nya di sini. Di sini tidak termasuk I-nya, N-nya kita pilih N. D tidak masuk, nah N selanjutnya adalah O. Nah, ini kita masukkan jadi panjang kedua. Setelah O, di sini ada N. Nah, tapi di sini kan masalahnya setelah O harusnya S karena N udah diambil. Berarti di sini kita nggak pakai nggak pakai. Nah, kita panggil S-nya lagi. Jadi di sini ketahuan bahwasanya mohon maaf sebelumnya warnanya nggak keluar gitu. Di sini panjang total dari string yang bisa diambil, substringnya adalah tadi adalah N, O, dan S. Jadi jawabannya adalah 3 di sini ya. Jadi solusinya kita tinggal mengecek variasi yang mungkin dari ketiga string ini, ketiga karakter yang ada di dalam substring OSN, ONS, dan selanjutnya dan kawan-kawan ini, tinggal cek satu persatu. Nah, bisa saja dalam suatu string, jadi misalkan saya buat string ya, agak asal, ini stringnya N-nya duluan, O, N, S, S, O, N, baru di sini S lagi misalkan ya, S. Nah, kita harus mencari konfigurasi di mana di antara 6 opsi ini, yang manakah yang paling panjang? Apakah diawali dengan N, apakah diawali dengan O, atau diawali dengan S? Kita tidak tahu nih. Maka solusinya adalah dengan menggunakan brute force namanya ya. Di sini brute force, kita coba semua kombinasinya. Lalu kita hitung mana substring yang paling panjang, kita simpan dan kita cetak jawabannya. Kurang lebih seperti itu. Untuk solusinya kita buat dalam bentuk pemrograman ya. Sini jelas dia akan inputnya berupa string S. Kita coba string, kita cin S-nya itu sendiri. Nah, kita harus tahu nih panjang string ini berapa. Untuk mengetahui panjang string, kita bisa mengetahuinya adalah dari length-nya itu sendiri. Jadi N adalah panjang dari string itu ya.
kita bisa gunakan fungsi seperti ini saja, sudah bisa untuk menghitung panjang dari string yang dimaksud. Jika kita perhatikan, string paling panjang hanya 100.000 ya. Oke, n masih aman, integer ini aman masih. Selanjutnya kita akan membuat sebuah fungsi ya, karena kita akan mengeksekusi mencari nilai substring yang terpanjang sebanyak 6 kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tujuan akhirnya kita akan mencetak, misalkan kita hendak mencetak sebuah hasil ya. Oh ya, di sini juga perhatikan ada informatika yang memastikan outputnya -1, artinya tidak ada satupun pola dari 6 ini yang terbentuk di string tersebut. Nah, nanti kita bisa hitung nih, jikalau ternyata nanti substring yang kita peroleh itu kurang dari 3, kita tinggal cetak -1. Nah, misalkan kita memiliki suatu variabel, misalkan namanya hash. Kita simpan secara global saja. Integer hasil, misalkan ya. Hasilnya ini kita deklarasi dengan nilai 0 dulu. Jika hasilnya nanti ternyata di bawah dari 3, kita tinggal cetak -1 ya. Artinya ini tidak ada substring atau substringnya itu kurang dari 3. Panjang 3 kan tadi deskripsinya panjangnya minimal 3 huruf. Jadi kita tinggal cetak -1 jika hasilnya itu nanti kurang dari 3. Seperti ini. Lalu kita selebihnya jika sama dengan 3 atau lebih, kita tinggal cetak hasilnya itu sendiri. Nah, variabel hasil kita bisa gunakan menghitungnya dengan fungsi tersendiri ya. Kita gunakan void. Misalkan nama fungsinya misalkan cek ya. Di sini kita string s, kemudian string s. Nah, karena kita sudah ngitung panjangnya ya, nah, kita buat aja langsung panjangnya integer n ya ke sini. Harapannya dari fungsi cek ini, dia akan memodifikasi variabel hasil ini. Jadi setiap kali pengecekan, dia akan modifikasi variabel hasil. Nah, untuk setiap substring, misalkan OSN, kita simpan panjangnya itu dalam variabel sementara ya, panjang sementara yang bisa ditemukan. Jadi untuk OSN, ONS, SNO dan seterusnya, kita akan cari panjang sementara. Jadi anggap aja namanya hasil tem ini. Di sini kita deklarasikan, oke. Nah, kita deklarasikan dengan nilai 0 ya. Di sini kita deklarasikan dulu. Jadi setiap kali pengecekan kita reset hasil temnya ini sama dengan 0. Nah, perhatikan bahwasanya untuk setiap substring yang diperiksa, misalkan SNO. Nah, ini kan string indeks ke 0, ini indeks ke 1, indeks ke 2. Jadi perulangannya selalu dari diawali dari 0, kemudian ke 1, kemudian ke 2, balik lagi ke 0. Nah, jadi polanya ini selalu istilahnya berulang-ulang seperti 0, 1, 2 sampai habis, sampai panjang string utamanya nih habis ya. Lalu jika ketemu salah satu substringnya ini, ketemu karakternya ini dan sama, kita tambahkan ke hasil temnya. Jika sama, kita tambahkan ke hasil temnya. Nah, kita untuk melakukan perulangan, kita tinggal buat aja perulangan dari karakter pertama pasti 0 ya. Integer i sama dengan 0. Di sini i sampai dengan n. N-nya diambil dari sini nih, n kecil. Jadi n kecil ini adalah nanti kita akan ambil parameternya dari n besar yang ada di sini.
Nah, n kecil adalah panjang string. Kemudian di sini i plus plus. Nah, kita lakukan loop. Kita cek setiap karakter yang ada di dalam string s ini. Nah, seperti ini caranya. Jika if oh ya, saya terlupa ya. Jadi di sini tadi kita karena indeks awalnya selalu 0, berarti kita simpan dalam bentuk indeks saja ya. Indeks sama dengan 0 gitu aja ya. Kita buat variabel baru namanya indeks. Ini. Untuk mempermudah. Jadi di sini integer indeks sama dengan 0. Kita start dari 0. Jika ini mohon maaf, ini bukan string s harusnya ya. Di sini string test. Nah, misalkan, jadi berbeda. String s, di sini test. Test adalah string yang panjangnya dari 3, OSN, ONS, dan seterusnya. Sedangkan S adalah inputan utama. Sekarang jika string ke tes pada indeks ke indeks tadi, itu ternyata dia sama dengan string S yang sedang diukur, artinya string ke I. Nah, ini dia. Maka yang kita lakukan adalah menambah hasil temnya tadi. Kita tambah 1. Sekarang indeks akan kita tambah nih. Indeksnya naik. Jadi cuman perhatikan saat indeksnya ini mencapai angka 2, jika indeksnya mendekati 2, dia nanti jangan ditambah 1 jadi 3, jangan. Dia harus balik ke 0. Nah, jadi kita bisa pakai if saja di sini. Harusnya di sini kan indeks plus plus. Jadi kalau ketemu maka kita akan coba tes berikutnya indeks plus plus. Cuman kalau di dalam perulangan ini jika indeksnya itu sudah sama dengan 2, maka indeks akan kita reset menjadi 0. Nah, gitu ya. Indeks sama dengan 0. Nah, seperti ini saja kita ngereset indeksnya. Jadi, kita coba untuk misalkan ya, untuk misalkan di sini ada input nasional misalkan 4. Nasional ada 4 jawabannya, yang diambil adalah N S O N. Berarti substring yang dicoba adalah string test adalah N S O ya. Oke, kita ambil adalah NSO. Kita tinggal coba cek di baris ke-23, tinggal jalankan cek, stringnya adalah NSO, kemudian string S, dan panjangnya adalah N. Jika benar, hasilnya harusnya adalah 4 ya. Nah, ini dia. Hasil tem. Nah, di sini kita belum merubah dari hasil tem ini sendiri. Saya terlupa. Setelah proses perulangan ini selesai, maka hasil tem ini harus diberikan kepada hasil. Maka hasil ini nanti kita simpan sebagai nilai maksimum ya. Jadi hasil ini merupakan max dari hasil dibandingkan dengan hasil tem. Untuk max harus kita menyisipkan algoritma di sini. Algoritma, atau kalau Anda pakai bit stdc silakan. Oke, kita simpan hasil di sini sebagai hasil perbandingan antara hasil dengan hasil tem. Jadi mula-mula hasilnya 0 dibandingkan dengan hasil tem tadi harusnya 4, jadi 4 dia akan menyimpan bagi 4. Lalu hasil akan kita cetak. Ya, kita tes dulu, belum tentu benar. Nah, di sini ternyata menghasilkan min 1. Jadi dia akan menerka kenapa sih hasilnya itu kok di bawah 3. Jadi kemungkinannya kita harus cek itu indeksnya kah yang salah atau hasil tem ini tidak berfungsi. Kita bisa, oh mohon maaf, ini inputnya bukan ya. Nah, inputnya adalah nasional. Saya salah.
Di sini kan salah nih, 3. Harusnya jawabannya adalah 4. Kita bisa perbaiki berapa kali if ini ketemu pasangannya. Kita bisa cetak, misalkan di sini code test index. Kita cek. Jadi caranya debugging seperti ini ya, kita menggunakan code saja. Nah, di sini hanya ketemu N, S, dan N. Wow, O-nya nggak ketemu nih, NSO ya. N, S. Nah, sebabnya kita cek, kita coba print indeksnya. Gerakan indeksnya seperti apa? Indeksnya 0, 1 kok 0 lagi. Nah, ini dia salah. Jadi salahnya ada di sini nih. Jadi pertama indeksnya 0, kemudian indeks ditambah menjadi 1. Setelah indeks 1, indeks menjadi 1, kemudian dia akan mengecek lagi. Nah, di sini indeksnya kok menjadi 0. Coba saya rubah. Penambahannya ada di belakang. 0, 1, 2. Baik, penambahan indeks sudah benar, cuman setelah 2 dia tidak kembali lagi ke 1 ya di sini. Harusnya dia setelah 0, 1, 2 balik lagi ke 1. Jadi saya coba cek di bagian atas dan bawahnya ya, sebelum dan sesudahnya. Di sini kelihatan nih masalahnya. Dia dari 0 menjadi 1, 0 menjadi 1. Kemudian 1 menjadi 0 lagi. Nah, ini salah. Berarti indeksnya saat lebih dari 2, nah kita harusnya mengganti sama dengan menjadi indeks lebih dari 2, lalu dia akan reset menjadi 0. Nah, di sini 0 menjadi 1, 1 menjadi 2, 2 menjadi 0 ya. Jadi 0 menjadi 1 lagi dan sudah benar jawabannya adalah 4 ya. Nah, kita bisa. Nah, ini kan baru untuk NSO. Kita karena fungsi kita udah selesai nih. Kita tinggal kopas aja nih sebanyak 6 kali. Jadi pertama kita siapkan OSN, kemudian ONS, awalannya S, udah kita bagi NOS, kemudian awalannya SNO, di sini awalnya SON. Nah, kita harus mengecek ke 6 stringnya, kita tinggal copy saja. Karena di sini kita ada variabel pembanding ya. Tetap 4 jawabannya, kita cek untuk semuanya. OSN jawabannya 3. Kemudian informatika -1 ya. Oke, kita coba submit. -1 nama filenya. Oke, selesai untuk video kali ini.